Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخوتي في الله معاشر الحاضرين والحاضرات rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan memiliki semangat iman. Kita berharap mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk menambah jumlah kebaikan. Kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, Sang Pemberi nikmat itu. Apalagi di hari-hari terbaik dari hari-hari Ramadan kita, yang mudah-mudahan semua detik-detik waktunya kita lewati dalam keadaan mendulang pahala dan mendulang kebaikan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok yang paling mulia dari semua manusia yang ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya selalu kita tauladani, selalu kita jadikan panutan. Apapun yang telah beliau ajarkan, kita berupaya untuk melaksanakannya. Dan apapun yang kita lakukan, hendaknya kita selalu mencoba untuk mengukur kebenarannya melalui apa yang telah beliau sampaikan. Harapannya mudah-mudahan semua kita di akhirat kelak insyaallah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita akan coba kembali melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku yaitu Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir yang kita bahas adalah poin-poin yang berkaitan dengan beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun utama, rukun yang pertama dari arkanul iman. Rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita katakan bahwa berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, kita beriman kepada akan adanya Allah itu sendiri, wujudullah, bahwa Allah itu ada dan dibuktikan oleh dalil-dalil dan fakta yang memang tidak bisa dipungkiri oleh apapun. Sedangkan yang kedua, konsekuensinya adalah kita juga harus beriman kepada rububiyah,
rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, kemampuan yang memang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini sama sekali tidak punya kekuatan apapun kalau tidak diberikan oleh Allah. Dialah Allah yang mengizinkan kita untuk beribadah. Dialah Allah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak akan ada bisa satu ibadah pun, sekecil apapun ibadah itu, gak akan bisa kita lakukan kalau seandainya Allah tidak memberikan kekuatan. Membaca Al-Quran umpamanya, tidak akan ada ayat Al-Quran yang bisa kita baca kalau Allah tidak memberikan kemampuan dan kekuatan itu. Salat umpamanya, tak akan bisa kita melakukannya. Bahkan tak akan bisa kaki kita melangkah ke rumah Allah kalau seandainya Allah tidak memberikan kekuatan dan kemampuan untuk itu. Berzikir mengingat Allah umpamanya, tak akan ada yang bisa kita lakukan. Gak akan bisa bergerak lidah kita untuk berzikir, menyebut nama Allah kalau seandainya Allah tidak memberikan kemampuan itu. Oleh karena itu, selalulah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada upaya apapun yang ada pada kita kecuali kalau seandainya memang Allah sudah memberikannya. Maka dalam hadis dikatakan la haula wala quwata illa billah, itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu simpanan berharga dari simpanan-simpanan surga. Ucapkan terus, karena itu menggambarkan kelemahan kita dan menggambarkan pengakuan kita akan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali itu kita ucapkan berarti kita sedang mengisi simpanan itu. Setiap kali kita ucapkan lafaz itu berarti kita sedang menabungnya, yang nanti di akhirat kelak di dalam surganya Allah kita akan mendapatkan balasannya. Bahkan salah satu dari pintu surga yang berdasarkan kepada hadis Nabi itu adalah pintu la haula wala quwata illa billah. Kalaulah sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan, ada lagi satu pintu surga yang namanya Babur Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan kalau seandainya kita berpuasa, kita ucapkan pula terus-menerus la haula wala quwata illa billah, berarti di situ sudah ada dua pintu surga yang akan menjadi pilihan kita untuk memasukinya. Ini adalah zikir lafaz iman, lafaz yang menunjukkan, mengikrarkan hati kita, mengikrarkan dan meyakini bahwa kita tidak punya kekuatan apapun. Allah lah yang memberikan itu semua. Dan itu adalah bagian dari keyakinan kita terhadap perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang memiliki. Dulu untuk rububiyah sudah terlalu sering untuk kita sampaikan, pemahamannya sangatlah luas. Hanya Allah yang bisa mengatur alam ini dengan segala keteraturannya, matahari, bulan, bintang, itu semua adalah ciptaan Allah. Tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang tunduk di bawah perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjadikannya, Allah yang menjadikan kita, dan Allah juga yang menyediakan semua bentuk kebutuhan rezeki-rezeki yang kita perlukan. Ikhwati fillah, insan adalah makhluk yang dhaif. Insan adalah makhluk yang sangat lemah. Nggak ada artinya sebuah kesombongan, nggak ada artinya sebuah keangkuhan. Keangkuhan itu hanyalah warisan iblis. Keangkuhan itu warisan yang datang dari iblis, la'natullahi alaih. Oleh karena itu,
Pada saat kita dimampukan oleh Allah untuk beribadah, pada saat Allah mudahkan kita untuk beribadah, jangan ada sedikit pun unsur-unsur ujub, membangga-banggakannya, karena itu bukanlah kemampuan kita. Itu hanyalah karena Allah yang mengizinkannya. Maka setiap kali selesai kita berbuat baik, beramal soleh, simpan baik-baik amal soleh itu dalam catatan para malaikat. Tidak mesti kita gembar-gemborkan, tidak mesti pula kita bangga-banggakan, saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begitu. Tidak ada artinya. Jangan-jangan itu hanya akan merusak amal itu sendiri. Karena zaman kita sekarang ini memang adalah zaman media, di mana semua orang bisa tahu apa yang kita lakukan. Dan pada saat yang sama juga adalah banyak orang yang ingin orang tahu semua yang dia lakukan. Jadi semua orang bisa mengetahui, sementara pada saat yang sama ada pula orang yang ingin semua yang dia lakukan diketahui oleh banyak orang. Kita khawatir itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang akan bisa merusak ibadah itu sendiri. Ikhwati fillah, sedangkan pada poin yang ketiga dari beriman kepada Allah itu adalah beriman kepada uluhiyah. Beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita selalu beribadah yang memang hanya untuk Allah tanpa dicampuri oleh riya, dicampuri oleh niat-niat selain daripada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah untuk mencintai Allah, beribadahlah untuk mentaati Allah, beribadahlah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita mesti terkumpul al-mahabbah wal raja wal khauf. 3 hal yang harus terkumpul di dalam ibadah kita itu. Yang pertama ada al-mahabbah, cinta kita kepada Allah. Yang kedua ar-raja, kita berharap dan ibadah kita itu mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Sedangkan yang ketiga adalah al-khauf, kita beribadah karena kita takut nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita mesti terkumpul di situ. Dengan mahabbah tidak ada unsur keterpaksaan. Maka kalau seandainya kita bisa qiyamul lail, kita bisa menghidupkan malam, itu hanya karena kita mencintai Allah. Kita bisa berpuasa karena kita mencintai Allah. Berarti itu adalah mahabbah. Dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita beribadah, di saat itu juga ada harapan yang kita harapkan dari Allah. Ar-raja, karena Allah menjanjikan orang-orang yang muttaqin itu, orang-orang bertakwa itu, orang-orang beriman itu, mereka akan mendapatkan surganya Allah. Tidakkah pantas kita berharap karena kita adalah beriman lalu kemudian beribadah kepada Allah, takkah kita pantas untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada yang namanya ar-raja. Sedangkan yang ketiga adalah al-khauf, bagaimana kita beribadah karena memang kita tidak tahan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah agar kita tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga janji-janji Allah yang disampaikan oleh nabinya. Ketika ada janji itu, tidakkah kita pantas untuk berharap? Maka dalam hadis umpamanya dikatakan, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ikhlas karena Allah, apa kata Nabi bagi orang-orang yang melakukan itu? Ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan.
Jadi satu hari kita berpuasa ikhlas karena Allah, akan dijauhkan kita dari nerakanya Allah, dan sangat jauh sekali, 70 tahun, 70 tahun perjalanan. Maka saat kita berpuasa sebagai orang yang beriman, kerjakan karena kita mencintai Allah, dan pada saat yang sama juga karena kita takut dan ingin jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Tauhid ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Hanya Allah yang pantas untuk kita sembah. Hanya Allah yang pantas untuk kita berikan ibadah kita. Kenapa demikian? Karena Dia yang memberikan kita kehidupan. Dia yang memberikan kita nikmat. Maka hanya Dia yang pantas untuk kita sembah, dan hanya untuk Dia semua amal-amalan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang mempersembahkan sebuah aktivitas tapi tidak atas nama Allah, tapi atas nama yang lain, itu bisa-bisa membuat Allah menjadi murka. Kenapa demikian? Karena dia telah salah dalam menggunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Yang memberikan keselamatan adalah Allah, tapi dia persembahkan kepala kerbau itu ke pantai mana agar selamat dari gangguan jin, makhluk halus umpamanya. Berarti dia telah salah dalam menggunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah, telah salah dalam menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, beribadahlah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu bukan hanya lisan. Syukur itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi ada namanya syukurul jawarih. Syukur yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ketika kaki kita melangkah ke rumah Allah, sungguh kaki kita sedang bersyukur. Karena kalau kaki kita langkahkan ke tempat maksiat, berarti dia sedang kufur. Pada saat kening kita sujud di lantai, kita letakkan yang paling mulia ini pada tempat yang lebih rendah dari telapak kaki kita sendiri. Saat itu sesungguhnya kening kita itu sedang bersyukur. Karena kalau dia sudah tinggalkan sujud, berarti dia kufur. Pada saat kita memberikan sebahagian harta kita, maka sesungguhnya tangan kita juga sedang bersyukur. Murnilah berikan atas nama Allah, tanpa dicampuri oleh apapun. Maka ada hadis yang mengatakan salah satu dari orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah orang-orang yang ketika tangan kanannya memberi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ini sesungguhnya adalah bahasa kiasan yang datang dari Nabi untuk sebuah keikhlasan. Berilah, tapi jangan digembar-gemborkan. Ini mau kasih beras sekarung, sebelum sampai beras itu ke fakir miskin, tapi fotonya sudah sampai ke seluruh dunia ini. Beras cuma satu karung. Satu karung itu dibagi pula 4 rupanya. Padahal di hadis, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu simbol, itu lambang dari keikhlasan. Karena memang kita harus mentauhidkan Allah secara uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, sehingga tujuan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pada poin yang keempat, bahwa sesungguhnya beriman kepada Allah berarti kita beriman kepada al-asma was sifat, kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan, Allah sampaikan, Allah jelaskan siapa dia dalam Al-Qur'annya. Dan Nabi yang diutusnya juga menyampaikan itu. Rasul kita menyampaikan kepada kita siapa Allah itu, apa sifat-sifatnya. Inilah yang asma wa sifat itu yang harus kita imani.
Harus kita percaya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, tanpa menambah, tanpa merubah, tanpa mentakwilkan atau tanpa menolak. Sungguh sebuah pembangkangan nalar kalau seandainya kita tolak apa yang telah disampaikan oleh Allah sendiri tentang diri dia. Berarti kita telah membangkang, kita telah menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menyampaikan tentang diri dia tanpa menyerupakannya. Tidak usah dicari tahu. Ketika Allah beritahu innallaha huwas samiul alim, samiul basir umpamanya. Allah itu maha mendengar. Cukup kita imani Allah maha mendengar. Tanpa kita mencoba untuk membayang-bayangkan bagaimana manusia atau makhluk mendengar. Kita kalau mendengar ada telinga kita. Di dalam telinga itu ada pula namanya gendang telinga. Kalau itu sudah rusak, maka kita tidak bisa lagi untuk mendengar. Mata umpamanya, melihat. Kalau kita melihat, kita punya mata. Ada kornea mata. Ada nanti sesuatu yang kalau seandainya sudah rusak, penglihatan kita bisa menjadi berubah, bisa menjadi kabur. Itu makhluk. Dan jangan pernah membayangkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang disampaikan oleh Allah tentang diri dia, itulah yang wajib kita yakini tanpa mencoba untuk mentakwil-takwilkannya, menolaknya, menyerupakannya, dan lain sebagainya. Imani saja. Begitulah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, dan begitu pula lah Rasul mengajarkan para sahabatnya. Kalau datang dari Nabi sendiri tidak apa-apa, kalau memang ada. Tapi kalau tidak, maka jangan coba-coba. Oleh karena itu, di hadapan asma wa sifat ini ada kelompok-kelompok yang tersesat, ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Siapa di antaranya? Al-Mu'attilah. Mereka-mereka yang menolak sifat Allah. Seperti kelompok-kelompok Mu'tazilah. Mereka tolak itu. Kenapa demikian? Karena mereka takut untuk menyerupakannya dengan makhluk. Padahal sudah pasti tidak serupa. Karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan mereka menolak kalamnya Allah. Orang Mu'tazilah menolak sifat kalam. Ketika dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Ditolaknya. Dirubahnya bacaannya menjadi wa kallamallaha Musa. Jadi dirubahnya fa'ilnya menjadi Musa. Padahal di ayat itu wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kalau dirubah Musa menjadi fa'il, berarti Musanya yang berbicara. Nah, begitu mereka takutnya untuk beraninya mereka untuk menolak hanya karena dugaan-dugaan dikhawatirkan akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa demikian? Karena pasti tidak serupa. Allah sendiri yang sudah menolak penyerupaan itu. Maka kita imani tanpa menyerupakan. Maka kelompok pertama yang menyimpang adalah ketika mereka membatalkan atau menolak sifat-sifat Allah. Kelompok yang berikut yang juga menyimpang di hadapan asma wa sifat ini adalah al-musyabbihah. Mereka-mereka yang menyamakan pula. Menyamakan Allah atau sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Hati manusia ini berada baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Orang-orang musyabbihah yang terbayang oleh dia jari jemari seperti manusia. Oh, berarti ada 5 jari, ada kelingking, ada ibu jari, jarinya ada ruas-ruas. Itu yang mereka yakini. Dan itu musyabbihah. Itu salah. Pasti itu salah. Kenapa demikian? Karena dia telah menyerupakan.
Kalau dikatakan baina asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah, udah tinggal kita percaya tanpa kita mencoba untuk mentakwilkan atau mencoba untuk memaknai yang lain atau justru menyerupakannya dengan makhluk. Karena mustahil khalik itu serupa dengan makhluk. Begitu sikap kita untuk semua al-asma was sifat, baik yang berhubungan dengan af'al, perbuatan-perbuatannya Allah, atau yang berhubungan dengan zatnya Allah. Allah punya zat yang mulia dan Allah memiliki sifat-sifat untuk zatnya itu sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, tanpa ada sedikit pun kesamaan dan penyerupaannya dengan makhluk yang ada. Ikhwati fillah, di sini dijelaskan pada bagian yang terakhir apa yang akan kita dapatkan ketika kita mengimani 4 hal tadi itu. Apa buahnya? Jadi wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina samaratin jalila. Jadi mengimani 4 hal tadi itu, apa buahnya bagi kehidupan kita? Beriman kita akan adanya Allah, beriman pula rububiyahnya Allah, percaya pula kita uluhiyahnya Allah, kita yakini pula al-asma was sifat. 4 hal ini, apa buahnya bagi kehidupan kita? Yang pertama, samaratnya adalah tahqiqu tauhidillah. Tahqiq tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Ini buah yang pertama. Dengan meyakini yang 4 hal tadi, tahqiq tauhidillah, kita telah mewujudkan tauhid yang sebenarnya untuk Allah. Jadi hakikat tauhid yang sebenarnya kepada Allah itu mengimani yang 4 tadi. Belum sempurna tauhid kita kepada Allah kalau kita tidak beriman kalau kita tidak percaya kepada 4 poin tadi. Adanya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan al-asma wa sifat. Tahqiq tauhid. Inilah tauhid yang sesungguhnya. Kalau seandainya salah satunya hilang, tidak sempurna tauhidnya. Atau ada di antara poin yang benar-benar itu yang menentukan keislamannya. Uluhiyah itu menjadi kata kunci untuk menunjukkan keislaman seseorang kepada Allah. Maka orang-orang jahiliyah tidak disebut sebagai seorang yang muslim walaupun dia percaya kepada rububiyah. Abu Jahal tahu, dia percaya kalau Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Orang-orang jahiliyah dulu percaya kalau Allah yang memberikan rezeki. Tapi mereka tidak percaya kepada uluhiyah. Tidak mau dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun mereka percaya bahwa Allah itu ar-razzaq. Allah itu khaliq. Bahkan kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Oleh karena itu, al-uluhiyah itu menjadi kata kunci. Maka mengimani yang 4 ini, tahqiq tauhid. Kita telah mewujudkan tauhid yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan. Kita tidak terikat dengan sesuatu apapun selain Allah, raja'an wala khaufan, baik dalam berharap ataupun dalam khauf, menunjukkan ketakutan dan rasa takut kita kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya surga berbagai macam pintu sesuai dengan riwayat yang ada, dan Allah juga punya neraka yang berlapis-lapis. Orang-orang munafik akan ada
akan berada pada fiddarkil asfali minan nar. Pada bagian yang paling dalam dari nerakanya Allah. Sedangkan orang-orang beriman, orang-orang yang yang sempurna keimanannya, mereka akan berada pada puncak surga yang tertinggi, yaitu al-firdausil a'la. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian minta surga, kalau kalian minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Minta langsung al-firdausil a'la. Al-firdausil a'la, firdaus, surga firdaus. Dan itu surga yang tertinggi. Atapnya itu adalah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di atasnya ada arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sementara Allah berada di atas aras. Maka tidak ada alasan untuk menolak ayat ini nih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak ada alasan untuk menolak bahwa Allah itu berada di atas aras. Karena ayat-ayat mengatakan seperti itu, hadis-hadis Nabi menunjukkan hal yang sama, tanpa dulu Nabi pernah mencoba untuk memberikan makna-makna yang lain. Wala ya'budu ghairah. Dan dengan beriman pada yang empat poin tadi itu, wala ya'budu ghairah, seorang hamba berarti dia tidak mungkin lagi untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Tidak ada lagi penghambaan kita kepada yang lain. Kita hanya sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba nafsu kita, bukan sebagai hamba diri kita. Maka kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang sudah mampu merendahkan dirinya, memperbudak dirinya. Bukan dia yang diperbudak oleh dirinya. Bukan dia yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Jadi al-kayyis itu seseorang yang mampu menguasai diri dan nafsunya. Dia yang mengatur hawa nafsunya, bukan dia yang diatur oleh hawa nafsu. Karena kalau seandainya kita diatur oleh hawa nafsu kita cenderung mengikuti keinginan hawa nafsu kita itu. Ada dunia yang mau dikejar, ada jabatan yang kita tidak pernah puas, ada harta yang tak pernah cukup. Kejar terus, berarti dia sedang menuruti hawa nafsunya, berarti hawa nafsunya yang sedang mengatur dia. Tetapi al-kayyis adalah mandana nafsahu. Dia yang sanggup untuk menundukkan dirinya itu, mengatur hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan ia selalu berbuat lima ba'dal maut, untuk setelah kematian. Berarti orientasi orang-orang cerdas adalah akhirat. Karena berbuat lima ba'dal maut, untuk sesuatu setelah kematian. Perlu kita renungkan diri kita bersama, dan perlu kita camkan terus dalam hati kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, orientasinya mesti selalu akhirat. Maka salah satu dari nasihat ulama-ulama salaf dulu sesama mereka, seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, sesama mereka saling menasehati. Salah satu dari nasihat yang selalu mereka ulang-ulang adalah man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya. Ini di antara nasihat sama mereka. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullahu amra dunya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Jadi kalau kita berbuat untuk akhirat, Allah cukupkan dunia kita. Maka sebenarnya dunia kita ini sudah terjamin. Yang belum terjamin itu akhirat.
Cuma kadang-kadang kita sibuk untuk mengejar yang sudah dijamin, lupa mengurus yang belum dijamin. Dunia kita Allah sudah jamin. Asal dekat-dekat aja sama dia, dapat tuh dunia itu. Sudah ada jaminan. Belum kita akan mati kecuali kalau jatah rezeki kita sudah habis. Yang tidak ada jaminan untuk kita itu akhirat kita. Surgakah kita? Tidak ada jaminan. Tapi terkadang kita lebih disibukkan oleh mengurusi sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dan kita lupa untuk mengurus sesuatu yang Allah belum jamin. Tidak ada jaminan kita untuk mendapatkan surga. Maka sesama mereka menasihati seperti itu. Man amila li akhiratihi, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullahu amrad dunia, Allah akan cukupkan bagi dia perkara dunianya. Oleh karena itu, mewujudkan tauhid, mewujudkan nilai-nilai ketauhidan di dalam kehidupan kita, itu akan ada nanti ketika kita percaya kepada empat perkara tadi. Al-thaniyah, yang kedua, buahnya adalah dengan percaya kepada yang empat tadi itu, buahnya adalah kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimuhu bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Kamalu mahabbatillah, sempurna cinta kita kepada Allah. Untuk mendapatkan kesempurnaan cinta kepada Allah, mesti yang empat ini. Wa ta'zimuhu, dan mengagungkan, memuliakan Allah, bimuqtada asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah punya nama yang mulia, semua nama Allah adalah merupakan bentuk kemuliaan bagi Allah itu sendiri. Menunjukkan ketinggian kemuliaan Allah, menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Allah, wa sifatihil ulia, dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha mulia. Maka perlu kita percaya pada al-asma was sifat. Maka jangan dibatasi nanti sifat Allah itu, karena itu menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaannya. Kita saja sebagai manusia ingin sifat baik itu banyak pada kita. Jadi kita saja sebagai manusia, inginnya kita adalah memiliki sifat-sifat baik, dan sifat baik itu banyak. Ingin disebut sebagai orang yang dermawan, ingin disebut sebagai orang yang berani, ingin disebut sebagai orang yang rajin, disebut sebagai orang ini. Semua kebaikan kita ingin disebut seperti itu. Maka untuk Allah, sifat Allah itu tidak ada batasnya. Bahkan ada di antaranya yang hanya Allah yang tahu. Dan ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, nama dan sifatnya itu semua menunjukkan kemuliaan Allah. Dan dengan itu pula kita mencintainya. Bahkan mungkin saja perbedaan-perbedaan di antara nama, konsekuensi dari nama itu mungkin sangat sedikit. Karena ada umpamanya Allah itu disebut sebagai Ghafur, Ghafurur Rahim. Allah juga punya nama Ghaffar. Apa beda Ghaffar sama Ghafur? Padahal kan secara sekilas oleh kita mungkin sama-sama aja. Allah juga punya nama Ghafir. Ada Ghafur, ada Ghaffar, ada Ghafir. Pasti ada bedanya. Tapi intinya pada Al-Ghufran. Dan itu menunjukkan kemuliaan yang ada pada Allah. Yang dia maha memberi keampunan. Maha memberi, mau untuk memaafkan semua dosa-dosa hamba. Bahkan ada lagi Afun Ghafur.
pemaaf, pengampun. Apa kira-kira beda antara yang tadi itu? Pasti ada. Tahu tidak tahu kita, itu lain masalah. Tapi yang jelas intinya adalah itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan memberikan keampunan. Ada lagi tawwab. Tawwab itu maha penerima taubat. Jadi ikhwati fillah, semua itu disampaikan oleh Al-Quran. Berarti Allah yang menyampaikan tentang diri dia. Dan diperkuat nanti oleh hadis-hadis Nabi. Dan semua itu sebagai pendukung bagaimana kita meyakini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabinya. Karena disitulah letak kemuliaan Allah. Kalau seandainya nanti ada di antara sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah lalu tidak kita terima, berarti kita mencoba untuk mengurangi kemuliaan itu, dan tentu saja itu adalah satu sikap dan tindakan yang salah yang menggiring kita kepada penyimpangan demi penyimpangan. Jadi jangan sampai menyimpang kita dalam persoalan al-asma was sifat. Sedangkan buah yang ketiga, beriman pada yang empat tadi itu, buah yang ketiga adalah tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Tahqiq ibadatihi, kita mewujudkan ibadah kita, membuktikan penghambaan kita kepada Allah bi fi'li ma amara bihi, dengan melaksanakan apa yang telah ia perintahkan dan dengan meninggalkan ma naha anhu, apa yang telah dia larang. Allah memberikan ketentuan-ketentuan bagi kehidupan kita. Ada yang diperintahkannya dan ada yang dilarangnya. Ini semuanya sesungguhnya adalah bagian dari cara untuk membuktikan ketundukan kita kepada Allah. Allah atur itu semua untuk menunjukkan kita taat atau tidak. Allah berikan kita segala-galanya gratis. Kita bernapas, ada oksigen. Kalau kita masih sehat-sehat saja, itu gratis-gratis saja tuh oksigen itu. Tapi kalau sudah sakit, coba aja cek nanti, berapa harga tabung oksigen itu, satu tabung berapa. Ada orang yang tidak bisa lagi bernapas kecuali oleh bantuan tabung tadi itu. Itu per jam bayarnya. Dikumpulkan dalam sebulan, kumpulkan dalam setahun, coba. Sekarang kita hidup santai-santai saja. Ditanam pohon, setiap yang ditanam ada buahnya. Setiap yang dibuah, yang ada buahnya, enak pula untuk dimakan. Setiap yang kita makan dari buah itu bisa pula membuat kita jadi sehat. Bukankah itu semua datang dari Allah? Ada orang yang kerjanya barangkali nyadap karet, maka disadaplah pohon karet itu, keluar getahnya. Siapa yang mengeluarkan getah itu? Dijual dapat pula duit, padahal dia dapat secara gratis. Paling cuma memupuk aja, tidak pula dipupuk itu kalau karet itu. Maka wajar Allah berikan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan kita. Dengan semua bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah, maukah kita tunduk dan bersyukur? Maka mewujudkan penghambaan kita itu dan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ada yang diperintahkan oleh Allah, berarti untuk kita kerjakan. Ada yang dilarang oleh Allah, berarti untuk kita tinggalkan. Cuma sebagian dari orang-orang yang menunjukkan pembangkangannya kepada Allah pada saat datang bulan Ramadan, semua orang berpuasa, dia santai-santai aja minum, cuek-cuek aja dia merokok, padahal semua orang puasa. Tidak berpuasanya dia berarti dia mendurhakai Allah.
Dia durhaka kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah itu sendiri. Jadi dia durhaka kepada Allah, alat durhakanya itu nikmat Allah itu sendiri. Bukankah ketika dia bisa minum itu adalah nikmat? Bukankah ketika dia masih punya selera makan itu adalah nikmat? Sekarang nikmat Allah digunakannya untuk mendurhakai Allah itu sendiri. Sungguh sangat tidak pantas. Padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan kehidupannya, Allah yang memberikan rezekinya. Tetapi dia melakukan tindakan-tindakan mendurhakai yang memberikan nikmat. Oleh karena itu, dengan mengimani yang 4 tadi itu, percaya kita kepada adanya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifat, maka itu akan melahirkan tahqiqul ibadah, untuk mewujudkan penghambaan kita secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita berharap tentu saja mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu diberikan taufik oleh Allah, selalu diberikannya inayah, kemampuan untuk tetap taat dan mintalah kepada Allah. Maka Nabi Daud dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya ya Allah, betapa engkau itu benar-benar mulia. Engkau yang memberikan saya nikmat, dan engkau pula yang membuat saya bisa bersyukur. Dan dengan syukur saya terhadap nikmatmu, engkau tambah pula nikmat itu. Jadi Allah berikan nikmat, Allah pula yang membuat kita mampu bersyukur. Dengan Allah berikan kemampuan bersyukur, Allah tambah lagi. Allah tambah lagi. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku itu yang bersyukur. Jadi tidak banyak yang bersyukur terus. Wa qalilun min ibadiyas salihin. Sedikit hamba-hambaku itu yang saleh. Maka kita harus jadi orang yang sedikit ini. Kita harus menjadi orang yang sedikit ini, yang minoritas. Maka Umar bin Al-Khattab pernah lewat di satu tempat, ia mendengar seorang pemuda berdoa. Apa doa pemuda tadi yang didengar oleh Umar? Seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, Umar melewati satu tempat, sami'a rajulan yaqul. Ia mendengar seorang pemuda berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang sedikit. Allahumma ja'alni minal aqallin. Berhenti Umar. Ini apa pula doa ini, kata Umar. Ditanya oleh Umar pemuda itu, mahadha, apa ini doa kamu? Kok kamu minta masukkan ke dalam kelompok orang yang sedikit? Betul orang minoritas? Lalu ia jawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah berfirman, dibacanya beberapa ayat. Di antara ayat yang dia baca adalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Wa amana ma'ahu illa qalil. Beriman pula bersamanya kecuali sedikit. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh, wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya mereka. Kata Umar bin Al-Khattab, sadaqta, kamu benar. Wa kullun nasi afqahu min Umar, dan semua orang ternyata lebih paham dari Umar tentang ayat tadi. Jadi sedikit dia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit itu. Dan Ramadan ini sesungguhnya adalah saat di mana kita menjadi orang yang sedikit itu.
Al-Quran bilang yang beriman sedikit, yang bersyukur sedikit, yang soleh sedikit. Berarti yang lebih banyak yang menolak, yang lebih banyak yang tidak bersyukur. Padahal kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, semua hamba yang mendurhakai Allah, dia telah durhaka kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Betapa tidak sadar dirinya kita. Betapa kita tidak tahu diri kita yang diberikan nikmat, tetapi justru digunakan pula nikmat itu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang menjadi bahan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah selalu membuat kita istiqamah, memberikan semangat ibadah, dan semoga Allah menjadikan kita untuk berbuat apapun dan tujuannya adalah untuk akhirat kita, bukan semata-mata untuk dunia. Terima kasih. Mohon maaf, barangkali kalau ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, dipertanyakan, dipersilahkan. Ya, tafadhal. Assalamualaikum. Pertanyaannya Ustadz tentang iman kepada asma wa sifat. Apakah Allah juga mempunyai sifat marah misalnya atau murka? Itu bagaimana tentang sifat itu? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah, apakah Allah juga punya sifat murka, marah? Allah bisa benci, Allah bisa cinta. Maka ayatnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Berarti Allah bisa cinta. Lawannya, lawan cinta, benci. Allah bisa ridha, Allah bisa marah. Maka ada ayat, faba'u bighadabim minallah. Untuk Bani Israel. Faba'u bighadabim minallah. Mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah. Berarti Allah bisa murka. Allah kalau sudah murka, tidak ada kita tersisa ini. Yang tersisa dalam kehidupan kita sekarang ini justru kasih sayang Allah. Kalaulah Allah ingin menyiksa mereka karena kezaliman mereka, kalau Allah ingin menyiksa kita dengan disebabkan oleh kezaliman yang kita lakukan, mataraka alaihim min dabban. Tidak ada yang tersisa. Ada sifat itu pada Allah. Dan Allah bisa murka. Cuma dalam hadis dikatakan oleh Allah, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Kalaulah Allah ingin menunjukkan kemurkaannya, habis kita sudah. Tapi karena kasih sayangnya mengalahkan murkanya itu, maka walaupun kita pendosa, walaupun kita berbuat maksiat, sehat-sehat aja tuh. Rezekinya lancar-lancar aja. Buka ini lancar, buka itu lancar, padahal sholatnya tidak lancar. Tapi ingat, Allah tunda nanti. Ila ajalin musamma, walakin yuakhiru ila ajalin musamma. Tapi nanti ada saatnya dia akan dibalas. Dan itu salah satu dari sifat af'al yang ada pada Allah. Ketika dikatakan murka Allah, jangan sekali-kali membayangkan seperti kita. Kita kalau marah, merah muka kita kan? Kalau untuk manusia. Kalau manusia sudah marah, kadang-kadang dia tidak sadar lagi dengan apa yang dia ucapkan. Semua kata-kata bisa keluar. Yang mungkin saja kata-kata itu dia keluarkan malu pada saat dia tidak marah. Maka Rasul mengatakan jangan marah.
La taghdab wa lakal jannah. Kalau kalian marah, kata Rasul, bawa berwudu. Karena marah itu dari setan. Dan setan itu terbuat dari api. Dan api bisa padam oleh air. Maka kalau kalian marah, bawa berwudu. Nah, jadi kalau nak mulai rasanya nanti mau marah, bawa berwudu cepat. Buktikan hadis Nabi itu. Dia akan meredakan kemarahan kita tadi. Nah, jadi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat cinta, punya sifat ridha, dan Allah juga punya sifat benci dan bisa murka sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kata kunci. Jadi untuk mengimani al-asma'u wa sifat, yang jadi kata kuncinya adalah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Apapun yang diceritakan Allah tentang diri dia, itu semua dalam bentuk kemuliaan yang tidak mungkin ada pada manusia dan hanya ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Situlah tauhidnya itu. Jadi mengesahkan asma wa sifat itu maksudnya hanya Allah yang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Meyakini? Tauhid itu ya memang satu. Dibagi-bagi rububiyah itu bukan berarti membuat Allah terbagi-bagi. Di sini kesalahannya. Karena ada orang yang begitu sulit menerima rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini. Ini trinitas nih katanya. Ini ungkapan yang sangat tidak ilmiah dan tidak berdasar itu. Trinitas itu membagi-bagi Allah itu jadi tiga dia. Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan ibu. Apakah nanti ketika ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, lalu itu bagian dari trinitas? Enggak. Ini berdasarkan istiqra di mana memang kita tidak bisa pungkiri bahwa komponen dari tauhid itu memang yang tiga ini. Coba ambil tauhid apa saja akan masuk ke dalam salah satu yang tiga ini. Dia kalau tidak berhubungan sama rububiyah pasti pada uluhiyah, kalau tidak juga berarti hubungannya sama asma wa sifat. Kita tidak sedang membagi-bagi Allah jadi tiga, enggak. Maka tauhid tetap satu. Maka ini merupakan sebagai satu kesatuan kita mentauhidkan Allah pada tiga hal tadi. Gitu dia. Ada yang berhubungan nanti dengan perbuatan Allah, yang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Seperti yang kita contohkan tadi, mengatur alam. Alam ini tunduk pada Allah. Matahari yang terbit di sebelah timur, dia sedang mentaati Allah. Karena satu saat nanti kalau Allah sudah bilang, hei matahari, kamu terbitnya hari ini di barat, maka nanti matahari akan terbit di barat. Dan terjadilah kiamat. Ada ketundukan alam ini. Dan siapa yang bisa mengatur itu? Allah. Bintang itu ribuan jumlahnya, tidak tahu kita berapa jumlahnya. Bahkan berputar juga, berjalan juga dia. Tetapi beredar sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu mengatur itu semua? Allah. Dan tidak ada yang tersalah dalam kerjanya Allah. Langit tidak ada tiangnya. Allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit itu bighairi amadin, tanpa tiang. Tarawunaha. Yang kalian lihat, tidak ada tiangnya dan berlapis-lapis pula. Siapa yang bisa mengatur itu semua? Allah.
Itu rububiyah itu. Jadi mesti kita meyakini hanya Allah yang bisa seperti itu, yang lain enggak. Karena nanti kalau kita sudah punya keyakinan-keyakinan yang lain, berarti sudah mulai ada kesalahan. Yang memberikan kita keselamatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuat kita selamat itu kecuali Allah. Nah, ketika kita coba mencari jimat-jimat untuk selamat, berarti kita sudah salah. Ada kesalahan tauhid kita di situ. Karena kita tidak lagi meminta keselamatan dari Allah, tetapi kepada jimat-jimat yang ada. Dicari dukun-dukun, diminta jimat itu, beli pula jimat itu. Dukunnya kaya, dia pun tidak selamat. Yang jelas tidak selamat akhirat dulu. Itu. Oleh karena itu, tauhid itu satu, memang tauhid itu satu. Dan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisah. Rububiyah, uluhiyah, kemudian asma was sifat. Di Al-Fatihah saja, urutan ayat Al-Fatihah itu sesungguhnya menunjukkan ketiga bentuk tauhid itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rububiyah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma wa sifat. Alhamdulillah itu, lillahnya itu uluhiyah. Karena kita memuji hanya Allah. Di situ saja itu sudah ada 3 komponen tauhid tadi. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Hanya orang-orang yang ego aja yang menolak pembagian rububiyah itu. Karena mereka sudah terlanjur membagi-bagi tauhid dengan cara yang lain, yang justru bukan itu pembagian tauhid. Karena ada di antara tauhid-tauhid yang tidak masuk ke dalam pembagian-pembagian yang mereka sampaikan. Ketika dikatakan umpamanya sifat Allah itu 20 umpamanya, masuk enggak semua sifat Allah pada yang 20 itu? Enggak. Karena ada yang lain tapi enggak masuk pada yang 20 itu. Oleh karena itu, ini bukanlah membagi-bagi Allah, tetapi para ulama memudahkan kita untuk memahami tauhid dengan tiga komponen itu. Tanpa membagi-baginya ini wajib, ini mustahil. Itu pembagian yang datang dari akal. Akal yang menentukan wajibnya itu. Maka mereka menyebutnya al-wajibul akli. Wajib secara akal. Ada lagi nanti mustahil, aklan, mustahil secara akal. Itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Selamat. Nah.
Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama persoalan takdir, ini pertanyaan ini mendahului waktunya. Karena kita baru masuk pada iman pada Allah. Sedangkan takdir pada bagian yang terakhir, yang keenam. Sekarang kita baru pada al-imanu billah. Nanti ada al-malaika, ada rasul, ada kitabnya, ada nabi, ada hari akhir, kemudian ada qada dan qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara seputar takdir itu kita tidak akan pernah selesai dengan analisa akal kita. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, ketemulah sekelompok sahabat yang berbantah-bantah tentang takdir. Berbantah-bantah tentang takdir. Kayak tadi itulah. Siapa yang diinginkan oleh Allah baik, Allah jadikan ia paham. Berarti kalau Allah tidak ingin baik, Allah tidak jadikan paham. Berarti Allah yang tidak menginginkan dia baik. Nabi keluar, dengar dia perdebatan mereka. Apa kata Rasul? Masih hidup saya, kalian sudah begini perdebatan kalian, katanya. Takdir bukan untuk kalian analisa seperti itu. Takdir itu untuk kita terima, imani. Bukan untuk diperdebatkan, karena memang tidak akan pernah selesai untuk kita perdebatkan. Disinilah penyimpangan Qadariyah dan Jabariyah. Penyimpangan yang terjadi pada Qadariyah dan Jabariyah, ada dua kelompok dalam aliran kalam itu. Kan ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Qadariyah itu mengatakan bahwa kita hidup ini, kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Orang Jabariyah enggak. Kita ini bagaikan wayang. Apa kata Allah untuk kita, itulah yang kita buat. Jadi perbuatan kita ini sesungguhnya adalah perbuatan Allah. Dua kelompok ini dua-duanya menyimpang. Karena yang benar itu adalah Ahlus Sunnah yang di tengah-tengah. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, tetapi apa yang kita lakukan tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka tidak akan bisa berkehendak apapun kecuali Allah menghendaki. Berarti kita punya kehendak. Kita bisa diberikan ikhtiar oleh Allah untuk melakukan sesuatu, tetapi yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, persoalan rezeki. Kita hari ini dapat uang berapa dari dagangan kita? Sudah ada enggak takdirnya oleh Allah? Sudah ada. Hari ini berapa uang yang akan kita dapatkan sebagai seorang pedagang? Maka Allah berikan kemampuan berikhtiar. Buka kedainya, persiapkan barang-barang secara baik, tunggu pelanggan datang. Inginnya pedagang apa? Inginnya pedagang, dagangan tuh hari ini habis. Itu yang jual-jual kue sore-sore itu, ingin dia sore itu semua lauknya habis. Tapi habiskah? Sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita berikhtiar, kita buat apa yang harus kita kerjakan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan kita tidak boleh menyandarkan kesalahan kita terhadap takdir. Kenapa dilarang saya? Ini kan takdir Allah, tidak bisa. Itu dulu yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab ketika ada seorang pencuri. Pencuri kan hukumnya potong tangan. Dipanggil sama Umar, sini kamu. Karena kamu mencuri, maka hukumnya potong tangan. Apa kata yang mencuri tadi? Ya Amirul Mukminin, mahlan ya Amirul Mukminin. Sebentar wahai Amirul Mukminin. Kenapa kamu potong tangan saya? Ini kan takdir Allah. Saya mencuri karena takdir Allah. Dipotong tangannya sama Umar, saya potong tangan kamu karena takdir Allah. Jadi dia mencuri karena takdir, potong tangan juga takdir. Selesai. Jadi tidak boleh kita menyandarkan kesalahan yang kita lakukan. Ini kan takdir. Oh, saya kan belum dapat hidayah. Ingat, hidayah ada dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul dilalah.
Orang-orang non-muslim yang belum Islam diberi hidayah. Itu Allah yang menunjukkan hidayah itu. Tapi bagi kita umat Islam, kita selalu minta hidayah kepada Allah. Kan ihdinas siratal mustaqim itu kan permohonan hidayah itu. Hidayah apa yang mau kita minta lagi? Samakah dengan hidayah yang tadi itu? Enggak. Hidayah bimbingan agar kita taat kepada Allah. Bimbingan agar kita taat. Jadi seorang ibu, kalau dia belum pakai jilbab, dia tidak bisa bilang, saya belum dapat hidayah. Ini Qur'annya, ini ayatnya. Dia aja yang belum mau. Ini hidayahnya. Ayat yang mengatakan, Nabi yang menyuruh. Innal mar'ata idza balagat. Sesungguhnya seorang perempuan itu kalau dia sudah balik, la yura minha illa hadza wa hadza. Tidak boleh lagi nampak dari dia kecuali ini dan ini. Ditunjuk oleh Nabi muka dan telapak tangannya. Bukankah itu hidayah? Terus mau hidayah mana lagi? Berarti dia harus memohon agar Allah melunakkan hatinya atau memberikan bimbingan untuk dia untuk mengamalkan. Tapi tidak bisa dia bilang, saya kan belum dapat hidayah nih, tidak apa-apa lah saya tidak pakai jilbab. Tidak bisa. Karena aturannya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan nanti pas di bab takdir kita bisa kembali lagi. Tapi sekilas itu seperti itulah. Takdir bukan untuk diperdebatkan karena sama sekali tidak akan bisa selesai. Ketika ada hadis yang mengatakan bahwa Allah sudah tahu belum siapa di antara kita yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Ada hadisnya itu. Allah sudah tahu. Berarti kalau Allah sudah tahu, buat apa lagi beramal, kan itu jadinya. Ini kalau dibawa ke kajian-kajian takdir dengan pendekatan logika seperti tadi, kita menjadi tidak mau beramal lagi karena Allah sudah tahu kita ini neraka atau surga. Cuma yang tahu kan Allah, bukan kita. Untung takdir itu dirahasiakan oleh Allah. Kalau takdir tidak dirahasiakan, repot kita. Tidak nyaman kita hidup. Malas kita jadinya. Contoh, seorang mahasiswa, Allah sudah tahu belum mahasiswa ini akan selesai atau tidak selesai. Allah sudah tahu, tapi mahasiswanya tidak tahu. Nah, kalau itu tidak dirahasiakan takdir itu, maka mahasiswa pasti akan malas. Apapun takdirnya. Umpamanya takdirnya dia tahu bahwa dia selesai 4 tahun. Belajar enggak dia? Buat apa ya? Belajar karena pasti selesai. Atau dia tahu kalau takdirnya dia enggak akan selesai. Gagal dia nanti. Belajar enggak dia? Enggak juga. Jadi takdir itu kalau enggak dirahasiakan, enggak ada semangat hidup kita. Dengan dirahasiakan takdir itulah membuat kita menjadi berlomba-lomba. Disitulah fastabiqul khairat. La fastabiqul khairat belum pasti serogole. Apalagi kalau tidak fastabiqul khairat. Berlomba-lombanya kita itulah yang akan dinilai terus oleh Allah. Siapa yang bersemangat, siapa yang ini semua akan dicatat sebagai pahala dan kebaikan. Sekiranya gitu, wallahu alam. Sedangkan untuk yang kedua, tentang asnaf, ada di dalam surat At-Taubah ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Itu ada 8 asnaf. Apakah dia boleh untuk menerima 2 bagian karena memang pada dia tersandang, dia menyandang 2 sebutan. Umpamanya dia fakir, tapi pada saat yang sama dia sebagai amil umpamanya. Kalau memang dia punya 2 status itu, berarti bisa. Amil itu mendapatkan jatah karena kerja. Kaya pun amil itu, maka dia diberi karena kerja. Sedangkan fakir mendapatkan jatah zakatnya bukan karena kerjanya, tapi karena keadaan dia yang memang membutuhkan itu. Nah, cuma untuk mungkin perlu untuk didudukkan terkait dengan amil ya. Amil itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Kalau dulu Rasul yang langsung menunjuk. Tunjuknya sebulan, ke sebulan kamu pergi ke kebun sana, hitung itu kebun mereka itu.
Berapa zakatnya bawa ke Madinah. Ketika seorang muzaki memberikan zakat kepada amil, itu tanggung jawabnya, tugas zakatnya sudah selesai. Karena amil adalah wakil dari fuqara, wakil dari orang fakir, wakil dari asnaf secara keseluruhan. Jadi tanggung jawab muzaki sudah selesai. Itu beda memang nanti dengan petugas-petugas zakat yang dadakan, yang hanya beberapa hari, yang memang agak sulit untuk disebut sebagai amil lalu diberikan jatah dari zakatnya. Kenapa demikian? Panitia kita ini, dia bukan wakil dari asnaf, tapi mereka adalah wakil dari muzaki. Seandainya yang berzakat memberikan uang atau memberikan zakatnya kepada panitia tadi, lalu hilang uang itu, ini yang muzaki mesti ganti, bayar lagi, karena tanggung jawab zakatnya belum selesai. Tapi kalau diberikan kepada amil lalu hilang, dia tidak berkewajiban lagi untuk bayar zakat, karena kewajiban bayar zakatnya sudah selesai. Ini yang membedakannya. Dan tanggung jawab ini tidak ada pada panitia kita. Oleh karena itu, memang jangan berikan dari zakatnya, kecuali kalau dia fakir. Kalau dia fakir, berarti ambil dari sisi fakirnya. Kalau ingin diberikan juga, ya barangkali bukan dari zakatnya, tapi mungkin dari operasional masjid. Karena ini adalah kerja masjid, dia mengambil alih kerja masjid, berarti dia bisa mendapatkannya dari operasional masjid atau dari muzaki, karena dia wakil orang berzakat. Ini zakat saya tolong bagikan, ini untuk kamu, bisa gitu tuh, karena dia wakil orang berzakat. Beda sama amil itu wakil orang yang menerima, maka saat zakat diserahkan oleh muzaki, tanggung jawabnya selesai. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sudah. Assalamualaikum. Kalau buat zaman sekarang ini. Iya. Yang berwenang untuk menunjuk amil, ya pemerintah atau mitra yang dipercaya oleh pemerintah. Basnas umpamanya. Kalau seandainya badan amil zakat itu, kan nanti kita diminta itu pelaporannya kadang dalam persoalan zakat. Seharusnya jangan cuma minta pelaporan saja. Sempurnakan kerjanya dengan menunjuk siapa orang yang menerima. Oleh karena itu, bukan sekadar nanti ditunjuk oleh ketua masjid, pokoknya kamu nanti aturlah masalah zakatnya. Lalu tiba-tiba dia mendadak menjadi amil. Tapi ada lembaga yang resmi seperti pemerintah atau mitra yang memang dipercaya oleh pemerintah. Kalau dulu Rasul yang langsung, maka yang menerima zakat itu tidak pula semua orang. Semua orang lewat di kebun nanti, kamu bayar zakatnya nih, buat sini zakatnya. Enggak. Yang sah yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sempat pula semua orang berhak meminta pula, lewat kita depan rumah orang kaya, kan ketok pintunya, hitung zakatnya. Nanti kacau jadinya. Oleh karena itu, ada memang yang berhak, yang memang sudah dipercaya dalam persoalan ini. Maka tanggung jawabnya berat. Wallahu a'lam. Masih ada? Masih ada pada semua? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis ini menjadi ibadah, dicatat sebagai amal soleh yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita menerima catatan kebaikan kita dengan tangan kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.